Malam, buat yang dengerin ini sendirian, semoga kuat ya. Karena yang gue ceritain malam ini adalah cerita dari seseorang yang pernah ngalamin sendiri. Di sebuah kampung kecil yang katanya malam Jumat Kliwon bukan waktu yang biasa. Gue mulai ya. Jadi ceritanya ada seorang petani tua, sebut aja namanya Pak Darma, tinggal sendirian di ujung kampung. Rumahnya kecil, sederhana, dekat sawah. Nah, kampung tempat dia tinggal ini kampung tua. Banyak warga yang percaya hal-hal mistis masih sering kejadian di sana. Pak Darma ini orangnya keras kepala banget, nggak percaya sama yang begituan. Katanya, setan mah cuma buat nakut-nakutin orang malas. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, dia balik dari langgar habis Isya, terus ngomong ke tetangga depan rumah. Katanya dia mau ke ladang, ngambil cangkul yang ketinggalan siangnya. Waktu itu, tetangganya udah langsung bilang, "Pak, jangan kesana dulu malam ini, apalagi lewat randu tua itu, gak bagus." Tapi ya, Pak Darma cuma nyengir, gak jawab apa-apa. Dia jalan aja, bawa petroma kecil, langkah pelan, masuk ke jalan tanah sempit yang lewatin pematang sawah. Nah, ini mulai aneh. Semakin dekat ke ladang, suasana makin sepi. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung malam. Kayak semuanya mendadak diam. Terus bau. Ada bau aneh. Bukan bau pupuk, bukan bau tanah, tapi bau anyir. Kayak besi karatan dicampur bau keringat basi. Dan makin dia deket ke pohon randu yang katanya angker itu, petromaknya mati. Gak meledak, gak jatuh, mati aja gitu. Pak Darma berhenti, mencoba nyalain lagi. Tangannya agak gemeter, tapi dia masih berusaha tenang. Pas korek nyala, dia ngeliat sesuatu dari balik pohon itu. Bayangan putih, diam aja. Tapi kelihatan banget rambutnya panjang, nutupin muka. Awalnya dia mikir itu mungkin warga, tapi pas bayangan itu mulai bergerak, pelan, terus mulai ngeluarin suara kayak cekikikan. Pak Darma langsung tahu, itu bukan orang. Dia mundur satu langkah, terus dari belakang dia dengar suara kayak kain digesek-gesekin tanah. Srek, srek. Dia noleh dan ngeliat sosok melompat pelan. Badannya dibungkus kain putih, mukanya pucat, kosong, bau tanah basah nyamber ke hidung. Itu pocong. Dia mau lari, tapi gak bisa. Kakinya berat, kayak ditahan nempel ke tanah. Dari arah kiri, semak-semak goyang, terus keluar makhluk gede banget, bulunya lebat, matanya merah, jalan bungkuk kayak kera, tapi bukan kera. Itu yang orang kampung bilang si penunggu, bentuknya kayak genderuwo. Dan pas dia pikir itu udah cukup, tiba-tiba di belakangnya ada suara perempuan pelan parau. "Mana anakku?" Dia noleh, ada perempuan tua, rambutnya awut-awutan, matanya sembab, dan ya, itu dia, Wewe Gombel. Gak lama, semua makhluk itu jalan mendekat, ngelingkarin dia. Pak Darma coba baca doa, tapi suaranya gak keluar. Tangannya dingin, napasnya pendek, dia udah siap pasrah. Tapi entah gimana, dari kejauhan samar-samar dia dengar azan subuh. Dan semua hilang. Gak ada apa-apa lagi, cuma tanah dan pagi. Besok paginya, warga nemuin Pak Darma duduk di pinggir sawah, bajunya kotor, matanya kosong, gak ngomong apa-apa kecuali satu kalimat. Mereka
beneran ada. Sejak saat itu, Pak Dharma berubah, gak pernah lagi jalan ke ladang malam-malam. Pohon randu itu akhirnya ditebang. Tapi anehnya, malam Jumat, orang-orang yang lewat dekat tanah itu katanya masih suka dengar suara cekikikan kecil, pelan tapi jelas. Hihihihihihihi. Dan jadi kalau suatu malam lo lewat ladang sepi dan ngerasa diliatin dari balik pohon besar, mungkin lo gak sendirian.